Biasanya film trilogi itu kan punya vibe yang lebih epic dengan setiap installment berusaha bikin cerita yang semakin besar dan lebih dramatis. Tapi Venom The Last Dance ini hadir sebagai penutup yang lebih emosional dan personal untuk kisah Eddie Brock dan simbiotnya. Film ini melanjutin perjalanan mereka setelah drama di Spider-Man No Way Home, membawa kita ke konflik yang lebih dalam dengan ancaman baru, yaitu Dewa Null. Dengan Tom Hardy yang tetap keren sebagai Eddie dan juga momen-momen yang bikin kita terharu, film ini gak cuma menyajikan aksi tapi juga membangun hubungan yang kuat antara Eddie dan Venom itu sendiri. Akhirnya, meskipun dikemas dengan banyak pertarungan, The Last Dance ini juga menyisakan pertanyaan tentang masa depan Venom dan apakah kita akan melihatnya lagi di jagat superhero Marvel Cinematic ini sendiri. Tapi ternyata penutup terakhir ini malah mengecewakan banyak fans. Apa iya ya? Hai Sourcers, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LND Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini kita bakal bahas film Venom yang terakhir, yaitu Venom The Last Dance. Seperti biasa, sebelum mulai, Main Source ini perlu ingatkan terlebih dahulu akan ada spoiler alert. Jadi pastiin ya, sebelum kalian nonton review kali ini, kalian ya udah nonton filmnya. Venom The Last Dance akhirnya mendarat di bioskop dan menjadi penutup untuk trilogi Venom dari Sony. Film ini mengambil latar waktu setelah kejadian di Spider-Man No Way Home dan mengikuti Eddie Brock alias Tom Hardy serta sahabatnya Venom saat mereka berusaha kabur dari pihak berwenang dan Dewa Null, seorang pencipta jahat Venom yang diperankan oleh Andy Serkis. Film ini menutup kisah Venom dengan penuh aksi dan juga emosional, sembari membuka peluang untuk petualangan gelap dan epik di masa depan bagi sang Lethal Protector. Setelah pertarungan melawan Carnage dan sedikit menjelajahi Marvel Cinematic Universe alias MCU, Eddie dan juga Venom harus melarikan diri dari pasukan Amerika Serikat yang bekerja di laboratorium rahasia Area 55. Eddie ini dituduh menyerang detektif Patrick Mulligan yang diperankan oleh Stephen Graham, yang sebenarnya itu masih hidup dan ditahan di Area 55 untuk penelitian tentang simbiot di dalam dirinya bersama simbiot lain yang kabur ke bumi. Eddie dan juga Venom berusaha pergi ke New York untuk membersihkan nama mereka, tetapi diserang oleh Sinovac, monster besar yang dikirim oleh Dewa Null untuk mengambil kodeks di tubuh simbiot mereka. Null yang terjebak di planet Clinton oleh simbiot yang ia ciptakan hanya bisa bebas jika kodeks dari simbiot yang terhubung dengan inangnya ini mati. Nah, ikatan antara Venom dan juga Eddie yang terbentuk sejak film pertama ini menjadikan mereka sebuah kodeks. Di sepanjang perjalanan di Nevada, Eddie dan juga Venom dibantu oleh sebuah keluarga yang sedang pergi menuju Area 51. Nah, perjalanan ini memberikan momen yang emosional saat berlindung di kasino Las Vegas bersama Mrs. Chen alias yang diperankan oleh Peggy Chu. Mereka ditangkap oleh militer, pemimpin tentara yang bernama Rex Strickland yang diperankan oleh Chiwetel Ejiofor, mencoba menghancurkan kodeks untuk mencegah Dewa Null bebas. Namun, Sinovac berhasil menyerang Area 55 dan juga Venom bersinergi dengan simbiot lain untuk mengalahkannya. Venom akhirnya mengorbankan dirinya dalam proses menghancurkan Sinovac dan juga kodeks dengan mandi asam militer. Eddie terbangun hidup dan dia bebas dari tuduhan berkat aksi heroiknya sendiri. Nah, semenjak bebas, Eddie akhirnya memulai hidup baru di New York City dan mengunjungi patung Liberty. Hal ini memenuhi keinginan terakhir Venom, sahabatnya. Hal terbaik dari film Venom ini adalah ya Venom itu sendiri. Dengan pemain keren kayak Tom Hardy, Juno Temple, dan juga Chiwetel Ejiofor, film terakhir Venom ini sebenarnya punya potensi jadi super memorable. Ya gimana enggak, ada alien simbiot yang beragam warna dan juga bentuk, adegan seru yang melibatkan kepala orang jahat, dan pertarungan antar alien yang penuh dengan ledakan. Semua itu bikin Venom makin seru untuk ditonton. Tapi sayangnya nih ya, kayaknya si sutradara tuh lupa untuk mendalami karakter-karakter lain dalam film ini. Mereka tuh kayak terkesan datar aja peranannya, bikin film ini jadi terasa kayak superhero film kebanyakan. Ya, generik banget. Contohnya aja kayak pemeran Teddy Payne dan juga pemerannya Rex ini ya nggak terlalu didalamin sejauh itu loh peranannya. Venom The Last Dance jadi jauh lebih berbeda dibanding edisi Let There Be Carnage di 2021 yang berusaha merapikan kekacauan dari film pertama. Walaupun ya obrolan konyol antara Hardy dan juga si Venom ini jadi daya tarik yang khas dan gak terlupakan. Sayangnya, peran Juno yang berperan sebagai Dr. Teddy Payne dan juga Chiwetel yang berperan sebagai Rex ini yang gak terlalu signifikan banget. Si Chiwetel sendiri ini sih tampil oke ya dengan singkap angkuhnya dan juga perannya cenderung sebagai pemanis aja. Apalagi si Juno nih sebagai Teddy Payne yang terjebak dalam masa lalunya dan gak jelas banget sih hubungannya dengan plot itu apa. Ditambah lagi, karakter pimpinan Chiwetel ini terasa gak berpengaruh sama sekali. Tentu kita berharap ada pertarungan yang keren kan, karena ini kan penutup dari trilogi anti superhero yang ditunggu-tunggu. Tapi kayaknya itu tuh dilupain. Pertarungan yang ada sih menarik ya, tapi durasinya terbilang pendek dan putus-putus gitu berantemnya. Sources nih mungkin gak akan menemukan elemen mewah dalam film ini, apalagi main source ya. Venom dapat lawan yang cukup kuat, tapi sepanjang film kita tuh kayak bakal ngeliat pertarungan simbiot dengan serangga alien dari Dewa Null. Bahkan setengah film tuh kayak terasa seperti melawan satu simbiot itu sebelum ada pasukan yang datang. Tapi jangan bayangin pasukan itu kayak di film kolosal ya, jumlahnya yang gak sebanyak itu. CGI untuk monster-monster ini udah cukup oke, meskipun sebenarnya bisa lebih epic. Andai aja ya pertarungan dibuat lebih megah di lokasi yang lebih rame dan penuh tantangan. Film Venom The Last Dance ini bisa jadi penutup yang lebih mengesankan, terutama dalam hal action. Venom 3 ini mungkin sedikit lebih baik ya daripada film Adam Web yang digarap oleh Sony Pictures di awal Februari ini.
Dari segi grafik, Madam Web itu yang terkesan kelihatan lebih burik dan kurang memuaskan aja. Sementara Venom itu menampilkan efek visual yang lebih menarik meskipun ya tetap ada ruang buat perbaikan. Secara keseluruhan, alur cerita kedua film ini sebetulnya masih bisa dinikmati. Namun, Venom ini memiliki elemen yang lebih seru dan lebih menghibur, terutama dalam hal aksi dan juga dinamika antar karakter. Meskipun film Madam Web itu mencoba menghadirkan kisah yang lebih menarik, tapi Venom itu tetap unggul dalam memberikan pengalaman dan lebih menyenangkan bagi kita para penonton. Kalau misalnya sources nih mencari film yang lebih menghibur dan menarik, film Venom The Last Dance itu adalah pilihan yang baik. Ngomong-ngomong, ada nggak sih post credit scene di Venom The Last Dance ini? Tentu aja ada dong. Ada 2 adegan post credits. Di bagian tengah, kita akan ngeliat si Dewa Null itu masih hidup dan terjebak di tahtanya di Clintor. Dia bahkan memecahkan dinding keempat dan mengancam bahwa dia akan kembali dan membawa kekacauan ke alam semesta. Nah, di bagian post credit, kita itu bakal ngeliat bartender yang diperankan oleh Christopher Fernandez yang berhasil kabur dari area 55. Sementara kontainer simbiot Dr. Payne ini mengeluarkan percikan listrik. Seolah tuh ngasih sinyal bahwa memang masih ada sisa simbiot yang masih hidup. Walaupun The Last Dance kayaknya jadi penutup kisah Venom, Sony Pictures ini jelas punya rencana besar untuk Venom dan semesta Spider-Man ke depannya. Kelly Marshall, sang sutradara, bilang ini adalah pengantar untuk Dewa Null dan masih ada banyak cerita yang menanti. Tom Hardy juga menyebutkan bahwa ini adalah film terakhirnya Venom. Tapi seperti halnya Hugh Jackman ya, yang tiba-tiba dia balik aja gitu jadi Wolverine. Semua kan masih bisa berubah ya di dunia film superhero. Orang si Jackman aja tadinya nggak mau jadi Wolverine lagi, terus tiba-tiba jadi Wolverine. Nah, sementara itu ada petunjuk bahwa Venom ini bakal balik lagi. Ya kita lihat aja, ada sedikit sisa simbiot Venom yang tertinggal di MCU. Dan mungkin bagian ini bisa kembali lagi ke Eddie lewat Spider-Man versi Tom Holland. Kalau saga multiverse Marvel ini terus berlanjut, ya ini bisa aja loh jadi jembatan buat Venom untuk kembali ke dunia aslinya. Terus ya, mungkin buat sources yang awam nih, pasti bertanya-tanya kan, kenapa ya kok nggak ada film Venom lawan Spider-Man versi Tom Holland? Nah, film Venom yang diproduksi oleh Sony Pictures dan karakter Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland ini punya hubungan yang cukup rumit. Meskipun Spider-Man merupakan bagian dari Marvel Cinematic Universe, Sony Pictures itu memiliki hak-hak cipta atas karakter Venom dan juga musuh-musuh Spider-Man lainnya, yang berarti mereka nggak bisa secara langsung mengintegrasikan keduanya tanpa adanya kesepakatan. Semenjak Spider-Man No Way Home, ada banyak spekulasi mengenai kemungkinan pertemuan antara Venom dan juga Spider-Man. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi tentang film yang akan menghadirkan mereka berdua bersama. Menurut informasi dari beberapa sumber, keinginan Sony untuk mengembangkan jagat Venomnya sendiri secara terpisah dari MCU ini menjadi penghalang. Sony Pictures tampaknya ingin mengeksplorasi lebih dalam karakter Venom dan mungkin merencanakan spin-off atau film lain yang berkaitan dengan dunia Venom. Tapi dengan fokus terpisah dari Spider-Man Tom Holland, tapi sih kemungkinan bisa aja ya kedepannya bakalan ada film dan lagi direncanakan juga kerjasama antara Sony Pictures dan juga MCU ini sendiri. Karena waktu di post credits sendiri kan ada sebagian simbiotnya Venom yang ketinggalan tuh. Oh ya, ngomong-ngomong ending nih, ending di film Venom The Last Dance ini tuh bener-bener kurang greget ya kalau menurut Source. Rasanya tuh kayak biasa aja dan emosional tuh nggak ngena, nggak nyentuh sama sekali pas di bagian endingnya. Di akhir film kita cuma disuguhkan potongan klip yang diiringi lagu Memories dari Maroon 5. Ya meskipun lagu itu enak didengar, tapi nggak cukup buat bikin momen penutupnya jadi berkesan. Kayak cuma klip-klip dikumpulin terus dijadiin slideshow, dijadiin satu gitu. Secara keseluruhan, Source mau kasih rating film ini 7,1/10 karena ya ada beberapa elemen yang mungkin masih oke, kayak karakternya Venom dan juga beberapa action-action yang seru, meskipun banyak yang bisa diperbaiki, harus diperbaiki malah. Film ini tetap punya daya tarik yang bikin kita para penonton betah buat menyaksikannya sampai akhir. Tapi ya dengan ending yang datar kayak gini, nggak heran sih kalau banyak fans yang ngerasa kurang puas. Rating ini mencerminkan bahwa film ini masih layak ditonton, tapi nggak sampai bikin kita memiliki kesan yang mendalam. Oke, segitu dulu aja review dari Source. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, langsung aja tulis di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik tombol lonceng agar gak ketinggalan mendapatkan notifikasi kalau misalnya kita udah update. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan mendapatkan update berita dan juga konten press setiap harinya. See you!